selamat pagi teman-teman semuanya. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Toto. Wah, gimana nih kabarnya Tata? Wah, puji Tuhan, aku baik nih To. Teman-teman, gimana nih di rumah kabarnya? Wah, teman-teman nih kayaknya udah mulai ujian nih Tak. Ada banyak tugas ya pasti teman-teman. Iya, pasti teman-teman mungkin sudah sepanjang minggu ini atau mungkin sebentar lagi ada yang sedang mempersiapkan ujian. Wah, teman-teman semangat ya teman-teman. Kita mau mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Iya, benar sekali Toto. Nah teman-teman, hari ini kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan dulu ya. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau serahkan semua kekhawatiran kita, semua ketakutan kita, capek-capeknya kita selama ini, kita tinggalin dulu ya teman-teman. Kita sekarang mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, benar sekali Tata. Nah teman-teman, kita mau bersama-sama memulai ya. Kita siapkan tempat yang baik, duduk yang manis. Teman-teman jangan lupa pakai bajunya juga yang baik ya. Iya, benar sekali teman-teman, karena kita akan memuji Tuhan Allah yang hidup. Nah teman-teman, yuk sebentar lagi kita mau sama-sama nyanyi nih. Kita mau nyanyi lagu apa nih Tok? Kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Wah, lagu itu bagus sekali teman-teman. Iya Pak, benar sekali. Lagu itu mengingatkan bahwa kasih Tuhan itu besar sekali buat kita. Iya, benar sekali Tok. Setinggi-tingginya langit, ada kasih Tuhan yang lebih tinggi dan besar buat kita semuanya. Oke deh, kita nyanyi ya Tok. Iya Pak, musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya teman-teman. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay, Tuhan Yesus baik ya. Iya. Wah, kita bersyukur ya Tok, kalau kita punya Tuhan Yesus yang kasihnya besar sekali buat kita. Iya, benar sekali Tata. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik buat kita. Iya Tok. Nah teman-teman, kita bersyukur ya Tuhan masih kasih kita kesehatan, kekuatan, memelihara kita sampai hari ini. Iya, benar sekali Tak. Bukan hanya itu saja kebaikannya Tuhan. Nah sebentar lagi kan kita mau merayakan Paskah nih Tak. Minggu depan kita mau merayakan Paskah. Oh iya, benar juga ya Tok. Nah teman-teman tahu nggak apa sih itu Paskah? Nah teman-teman, kita mau bersama-sama mengingat. Di dalam Paskah kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia, mati di atas kayu salib ya kan Tak? Iya, benar sekali Tok. Nah teman-teman, kita bersyukur karena Tuhan Yesus juga adalah Allah yang baik. Tuhan Yesus mau mati untuk setiap kita, menggantikan kita. Nah sekarang kita mau nyanyi apa lagi nih Tok? Nah kita mau nyanyi Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semuanya. Dosa kita dihapuskan
karena Tuhan Yesus sayang sama kita, tak? Iya, benar sekali teman-teman. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu ini bersama-sama ya. Yesus disalibkan karena cintanya. Musik. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus. Wah, bagus sekali ya, Tak. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang karena cintanya yang mau menggantikan kita mati di atas kayu salib. Iya, benar sekali, Tok. Kita bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang mau mengampuni kita karena dosa-dosa kita. Iya, benar sekali, Tak. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama menyanyi lagi ya satu pujian sambil teman-teman bisa mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan sebagai ucapan syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Iya, benar sekali, Tok. Teman-teman bisa memberikan persembahan di nomor rekening di bawah sini ya, teman-teman. Teman-teman bisa minta tolong papa mama untuk mengirimkan persembahan ke gereja. Iya, benar sekali, Tak. Kalau begitu kita mau bersama-sama dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Pada Tuhan. Oke deh kalau gitu, Toh. Kita sama-sama bernyanyi ya, teman-teman. Musik. Selamatkan hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Terima kasih Tuhan, dosaku diampuni. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali bisa bertemu pada pagi hari ini untuk boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Oke. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah, belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami supaya kami duduk dengan baik, kami boleh menyiapkan hati kami, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak Grace, juga menolong Bu Lili yang mengajar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita akan memulai dengan menghafal ayat hafalan dulu ya. Kita buka kitab Roma
Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Apa bunyinya ya? Kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Dikatakan di situ, Kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, Roma 5 ayat yang ke-8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Nah, di ayat ini menceritakan bagaimana Allah itu begitu mengasihi kamu dan saya. Kamu dan saya berharga di matanya, ya. Jadi dia menunjukkan kasih-Nya, ya, dengan dia mau datang ke dunia jadi manusia, menyelamatkan kamu dan saya dari setiap hukuman dosa. Ketika kamu dan saya mau percaya kepadanya, kita diselamatkan. Ya, ini ayat hafalan kita ya. Kita akan hafalkan Roma 5 ayat yang ke-8. Kemudian hari ini anak-anak kita akan menyiapkan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Markus pasal yang ke-14. Nah, anak-anak suka makan kue bukan? Suka ya? Wah, pasti enak sekali. Hari ini nanti kita akan menyiapkan kue kita. Kita akan buat kue kenangan tentang kasih Tuhan, ya, disingkat KKTKT. Nah, kue kenangan tentang kasih Tuhan, ya. Kita akan menyiapkan kue Paskah kita, ya. Nah, kita akan melihat cerita itu ada di dalam kitab Markus pasal yang ke-14. Nah, pada waktu itu anak-anak dikatakan di situ Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyiapkan perjamuan terakhir, ya, yaitu untuk makan Paskah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu untuk makan Paskah bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Wah, anak-anak, Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kamu dan saya, Dia datang ke dunia jadi manusia. Minggu lalu kita mendengar ceritanya bagaimana Tuhan Yesus di rumah Bapak Simon Petrus menyembuhkan ibu mertuanya, menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Tetapi bukan itu tujuan Tuhan Yesus satu-satunya untuk datang ke dunia. Dia kasih tahu murid-muridnya bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kamu dan saya, menyelamatkan mereka semua dari hukuman dosa, ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mati di atas kayu salib. Dan itu diceritakannya kepada murid-muridnya. Dia katakan, aku rindu makan Paskah bersama dengan engkau, ya, sebelum aku menderita. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu pada saat itu, ya, bahwa Dia akan menderita. Kemudian apa yang dilakukan anak-anak di dalam kitab Markus pasal 14? Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, ya, mengambil roti. Kemudian Dia katakan di sini mengucap berkat, ya, mengucap syukur. Kemudian Dia memecah-mecahkannya kepada dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ya, kemudian Dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dia
rela memberikan nyawanya, memberikan darahnya, ya, untuk menghapus dosa kamu dan saya. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya, mengingatkan tentang domba Paskah. Ya, pada zaman Perjanjian Lama, mereka menyembelih domba Paskah, mengingatkan Yesus adalah anak domba itu yang tidak bercacat celah, yang akan menggenapi semua firman Tuhan dan yang akan menyelamatkan kamu dan saya, sehingga kamu dan saya yang percaya kepadanya tidak perlu dihukum selama-lamanya di neraka. Nah, kemudian sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, anak-anak dikatakan di situ, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus, ya, muridnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, Tuhan, aku tidak, kata dia. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sungguhnya Petrus, kata dia, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Wah, anak-anak, Tuhan Yesus itu tahu apa yang akan terjadi, ya. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Allah yang tahu apa yang terjadi dalam hidupmu dan hidup saya, dalam hidup Petrus. Dia menceritakan apa yang akan terjadi. Dan kemudian sampailah Tuhan Yesus dan murid-muridnya setelah perjamuan makan malam itu. Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah taman, ya, yang bernama Getsemani. Dia mengajak murid-muridnya, kemudian dia katakan kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Kemudian dia membawa Bapak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama dia, ketika dia sangat takut dan gentar, ya, Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Dia juga pernah merasakan takut. Pernah merasakan takut? Pernah, ya, mungkin, ya. Takut apa? Takut ditinggal sendirian mungkin di rumah, atau apalagi takut gelap, takut apalagi? Takut ketika ujian, bagaimana mengerjakannya, ya? Bagaimana kalau saya nggak bisa? Banyak ketakutan-ketakutan itu. Nah, Tuhan Yesus juga mengalami semua ketakutan itu karena dia adalah manusia sungguh-sungguh. Jadi manusia sungguh-sungguh. Jadi dia bisa merasakan semua ketakutan yang kamu rasakan dan saya rasakan. Dan apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Bapaknya dan dia berdoa. Nah, bagaimana ketika kamu takut? Apa yang kamu lakukan? Iya, kita harus datang kepada Bapa di surga. Kita harus berdoa, ya, supaya kita bisa menghadapi semua rasa ketakutan itu dengan baik. Kita melihat bagaimana Tuhan bisa menolong kamu dan saya lewat doa-doa kita. Kemudian ketika dia sedang berdoa, dia lihat murid-muridnya. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Ternyata murid-muridnya tidak berdoa. Yakobus, Yohanes, Petrus malah tertidur. Wah, mungkin sampai ngorok-ngorok, ya. Wah, anak-anak disuruh berdoa malah tidur. Dia mungkin cuek. Kan Tuhan Yesus sudah berdoa. Nah, anak-anak, kamu dan saya mungkin seperti itu, bukan? Ya, malas berdoa. Nah, ketika kamu dan saya malas berdoa, apa yang terjadi? Banyak hal yang membuat kita tidak bisa melakukan banyak hal, ya. Malas berdoa itu dosa juga, kan? Iya, kenapa? Karena itu kalian tidak bergantung kepada Tuhan, ya, bergantung kepada diri kalian sendiri. Nah, dosa membuat kamu dan saya menderita, membuat kamu dan saya tidak akan kuat untuk menghadapi hari-hari kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan murid-muridnya? Tuhan Yesus bangunkan. Apakah dikatakan kepada Simon Petrus, Simon, katakan, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja untuk berdoa? Dia katakan, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
dikatakan seperti itu. Dan akhirnya anak-anak, apa yang terjadi ya? Ketika Tuhan Yesus sudah berdoa, sedang bercakap-cakap dengan murid-murid itu, datanglah Yudas dengan serombongan orang-orang yang membawa pedang dan pentung. Apa yang terjadi dengan Yudas? Yudas adalah salah satu murid Tuhan Yesus, bukan? Iya, tapi dia sudah tidak mau ikut Tuhan Yesus lagi. Ya, dia tunjukkan di mana Tuhan Yesus berada. Pada malam hari itu, Tuhan Yesus ditangkap. Tangannya diikat, dibawa ke pengadilan. Ya anak-anak, kamu tahu Tuhan Yesus yang tidak bersalah itu, dia harus menerima ejekan, ditinju, dipukul, dicambuk, diludahi. Wah, benar-benar mengerikan penderitaan itu, bukan? Tapi Tuhan Yesus rela menerima semua itu karena dia begitu sayang kepada kamu dan saya. Dan kemudian anak-anak, setelah di mahkamah agama, ternyata Tuhan Yesus tidak terbukti untuk bersalah. Petrus dan Yohanes pada waktu itu dia ikutin Yesus dari jauh. Dan apa yang terjadi dengan Bapak Petrus? Bapak Petrus tadinya berkata apa? Wah, sekalipun mereka tergoncang, aku tidak tergoncang. Apa yang terjadi anak-anak? Pada waktu Bapak Petrus masih di bawah di halaman, datang seorang hamba perempuan imam besar. Ketika perempuan itu sedang melihat Petrus, apa yang dikatakannya? Wah, engkau kan selalu sama-sama dengan Tuhan Yesus, kan? Wah, kamu muridnya Tuhan Yesus ya? Tapi apa yang jawabannya Bapak Petrus? Tidak, aku tidak tahu. Aku gak ngerti sih kamu ngomong apa ya. Nah, anak-anak, lalu dia pergi ke serambi muka. Ketika itu berkokoklah ayam. Wah, ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, dia berkata pula kepada orang-orang, ini nih salah satu muridnya nih, katanya. Wah, tapi Petrus menyangkalnya pula, tidak. Anak-anak, tidak lama kemudian orang-orang di situ berkata, wah, kamu pasti seorang dari mereka, apalagi kamu seorang Galilea. Maka mulailah si Bapak Petrus berkata, enggak, aku sumpah bukan dia. Aku sumpah nggak kenal sama Yesus itu. Anak-anak, ketika Bapak Petrus berkata seperti itu, pada saat itu berkokoklah ayam 2 kali. Kokoruyuk. Anak-anak, ayam sudah berkokok 2 kali. Bapak Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Wah, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Wah, begitu Bapak Petrus ingat seperti itu, dia ingat kata-kata Tuhan Yesus, dia sedih sekali anak-anak ya. Dia langsung nangis. Tuhan, saya muridmu yang gagal, kata dia. Saya berkata sombong. Ya. Ternyata saya juga tidak sanggup. Ya, saya menyangkal. Dia sedih sekali anak-anak. Karena dia kemarin menjadi orang yang sombong, ya, yang tidak berdoa. Sekarang dia menjadi orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Dan dia melihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Yesus yang tidak bersalah itu ditangkap. Yesus yang tidak bersalah itu dicambuk, dipukuli, dibawa, harus memikul salib. Darah keluar dari dahinya, keluar dari punggungnya, keluar dari tangannya. Anak-anak, darah Tuhan Yesus itu dikatakan darah yang tidak berdosa. Dan Roma 5 ayat 8 dikatakan Allah menunjukkan kasihnya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, anak-anak, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya? Dia rela mati di atas kayu salib untuk memikul dosa kamu dan saya. Yesus tangannya yang tidak pernah bersalah dipakukan, kakinya dipaku, dan Yesus rela mati di kayu salib untuk kamu dan saya. Dan kita ingat, bukan, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati, pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah, anak-anak, ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus begitu sayang kepada kamu dan saya, sayang kepada Bapak Petrus, sayang kepada murid-muridnya. Bagaimana dengan kamu dan saya? Apakah kita mau membuka hati kita bagi Tuhan Yesus? Apakah kita mau dosa kita dihapuskan? Ketika kamu sudah berkata, Tuhan, saya percaya. Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Masih mengasihi Tuhan Yesus? Ataukah kamu sudah seperti murid-murid yang lain, tidak mau berdoa, tidak membaca firman Tuhan lagi, tidak mau, mungkin malas beribadah? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sudah mengasihi kamu. Hari ini, apabila ada di antara kamu yang belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu bisa undang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu, menghapus setiap dosamu. Bagi kamu yang sudah percaya Tuhan Yesus, Tuhan ingin kamu tetap setia, menjadi anak-anaknya yang berani ikut Tuhan Yesus dan mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi saya. Tuhan, ampuni semua dosa saya lewat perkataan, pikiran, dan sikap hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela menderita untuk saya. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk memikul dosa saya. Terima kasih untuk semua penderitaan-Mu buat saya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau juga sudah bangkit untuk saya, memberikan saya tempat di surga ketika saya percaya kepadamu. Tuhan, menolong saya, menjadikan saya anak-Mu yang setia, anak-Mu yang berani ikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup saya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kamu dan dosa saya dihapuskan. Seperti firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 7b, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Ketika kita sudah disucikan, kita punya kerinduan untuk berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, meskipun kamu dan saya masih kecil, ya, sehingga kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan Tuhan menolong kita. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas kita, ya. Siapkan kue crackers ini, ya, kue kecil ini. Ya, siapkan juga mungkin cocolatos yang panjang itu, ya. Kalian tahu cocolatos? Ya. Kalau tidak ada, kalian bisa siapkan selai coklat, ya, selai coklat seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ya. Nah, kalian bisa membuat lebih daripada satu, ya. Kalian kalau sudah, kalian bisa bagi ke papa, mama, kakak, adik, ya. Dan kalian bisa memakannya bersama-sama, ya. Menunjukkan bagaimana kasih Tuhan untuk kamu dan saya, ya. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita. Kita mau berdoa sekali lagi, ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh membuat kue kenangan tentang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami masing-masing. Kami berdoa kalau pada pagi hari ini ada anak-anak-Mu yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Yang sedih, Tuhan hiburkan. Yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan menghibur dan menolong mereka. Kami berdoa mereka yang sedang ujian di sekolah,
buatlah mereka semangat belajar, buatlah mereka bisa berhasil. Berkati papa mama kami Tuhan, beri mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Berkati guru-guru kami, berikan mereka hikmat juga dalam mengajar kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, pakai mereka sehingga banyak orang boleh mendengar tentang kebaikan-Mu, tentang kasih-Mu, dan banyak orang yang boleh percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan setiap doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkatimu. Markus 1 ayat 34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Ini Bu tugas saya. Markus 1 ayat 34. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Markus 1 ayat 34, Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ini untuk tugas sekolah minggu. Markus 1 ayat 14, Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Shalom Bu, ini tugas TV untuk ayat hafalannya Markus 1 ayat 34. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan Yesus mengusir banyak setan. Bye-bye. 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kasih kamu ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segalanya yang tertulis dalamnya, dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung.